SMA Negeri 2 Cibarusah berdiri pada tahun 2019 dan terus melakukan ikhtiar terbaik untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu terbentuknya peserta didik yang berkarakter, kompeten dalam iptek, dan berprestasi dilandasi dengan iman dan takwa. Walaupun belum memiliki lahan dan bangunan sekolah sendiri, SMA Negeri 2 Cibarusah dengan manajemen kompak, kolaboratif, objektif, humanis, persisten, adaptif, dan kreatif, melalui pendekatan inquiry apresiatif berbasis aset, terus melakukan pengembangan sekolah yang berpihak pada murid. SMA Negeri 2 Cibarusah sudah 2 tahun menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri, di mana pada tahun 2022 ada pada kategori Mandiri Belajar, dan pada tahun 2023 bertekad menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berubah di SMA Negeri 2 Cibarusah yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema 1 kearifan lokal dengan topik Ngamumule Budaya Sunda. Dalam implementasinya, kami menerapkan strategi APIK, adaptif, reflektif, dan kolaboratif untuk optimalisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam mengoptimalkan P5 sebagai sarana yang mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kami berupaya adaptif dengan budaya satuan pendidikan, iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan, sehingga dalam implementasinya sesuai dengan keunikan konteks sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang di kelompok 4 bade ngajelaskan materi ngeunaan Pakakas Musik Sunda. Nepangkeun nami abdi Adri Palawan Sulaiman. Nepangkeun nami abdi Alma Medina Noviadi. Nepangkeun nami abdi Abiasa Mada Bumpasa. Nepangkeun nami abdi Farhan Ali Fahri. Nepangkeun nami abdi Dwi Satrio. Kolaboratif merupakan strategi yang juga diterapkan dalam pelaksanaan P5 ini. Ada kolaborasi semua pihak yang terlibat di dalamnya, di antaranya kepala sekolah, pendidik, peserta didik, komite, pengawas, dan masyarakat yang di dalamnya ada unsur praktisi dan juga akademisi. Agar tujuan pembelajaran dari tema proyek profil ini tercapai. Kepala sekolah berkolaborasi dengan pendidik membentuk tim proyek bersama-sama merencanakan proyek profil dalam melakukan perancangan tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Selain itu, kepala sekolah juga berkolaborasi dengan pendidik agar mereka bisa menjalankan perannya sebagai fasilitator. Kolaborasi antar pendidik lainnya yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana pendidik dapat saling berbagi peran dan melakukan kerjasama sesuai perannya satu sama lain. Keberhasilan proyek profil dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya yang dihadapinya bisa diselesaikan dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi yang berikutnya yaitu kolaborasi dengan masyarakat, praktisi, serta akademisi. Dari hasil komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat, praktisi, dan akademisi ini, P5 di sekolah kami dapat menghadirkan partisipasi masyarakat yang menjadi sumber belajar bermakna bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan proyek profil. Sebagai tokoh masyarakat Cibarusah
yang juga tokoh nasional, Bapak E.F. Saifullah Fatah tidak hanya memberikan materi untuk mengenalkan budaya Sunda di Cibarusah, tapi juga memotivasi peserta didik untuk membangun kesadaran terhadap budaya Sunda. Sebagai narasumber, beliau juga membantu menemukan dan mengidentifikasi isu serta masalah yang ada, serta memberikan informasi sebagai narasumber terkait dengan isu, bahkan memberikan dukungan dalam bentuk bantuan buku dan fasilitasi untuk mendapatkan referensi tentang budaya Sunda agar sekolah dapat menjadi laboratorium pelestarian budaya Sunda. Kehadiran tokoh masyarakat ini mampu memotivasi dan membuat peserta didik antusias untuk mengikuti keseluruhan proyek dan berdampak pada tumbuhnya kesadaran dan kecintaan peserta didik terhadap budaya Sunda. Menurut pendapat saya tentang P5, saya jadi bisa lebih mengenal banyak budaya Sunda, yaitu seperti kaulinan, tarian, makanan, pakaian adat, dan lainnya. Dan tentang P5 ini juga saya merasa sangat senang. Kesimpulan dari kelompok kami tentang budaya Sunda, terutama dari P5 ini sangat menyenangkan, asik, dan bisa mempererat kerjasama kelompok. Terima kasih.